Eh, aku baik-baik aja. Aku berusaha semangat supaya aku bisa cepat sembuh. Mobil saya ngikutin aku terus. Kamu itu ngikutin saya ya? Hah? Kamu ngikutin saya karena kamu mau cari tahu Tristan itu ada di mana? Saya heran sama kamu. Harusnya kamu seneng dong. Tristan sudah dekat sama saya, jadi nggak ada kemungkinan lagi kalau Tristan bakal balikan sama Mel. Harusnya kamu seneng sama cara saya. Ya mungkin dengan cara kamu sekarang kamu bisa deket terus sama Tristan. Tristan juga bisa mengikuti semua kemauan kamu. Tapi dalam hati kecilnya Tristan, dia belum tentu bisa menerima kamu. Harusnya kamu tuh tahu, cinta itu bukan untuk dipaksakan, tapi harusnya diperjuangkan. Saya kenal banget sama Tristan. Dia tuh orangnya selalu mengalah. Dia nggak suka debat, dia orangnya nerima-nerima aja. Apalagi dia nggak mau kalau dia sampai cari masalah. Ya, meskipun dia nggak suka sama perilaku kamu, dia pasti bisa tetap menerima itu. Tapi dia itu bisa menilai kalau kamu itu bukan perempuan yang bisa memahami hatinya. Dan bisa dipastikan kalau Tristan itu nggak akan bisa jatuh cinta sama kamu tanpa pamrih. Kamu harus percaya itu. Aku pengen dicintai sama Tristan, bukan cuma dikasihani. Nawang, Lis, kok kamu di dapur sih, Lis? Harusnya kan kamu di kamar istirahat. Gak apa-apa, saya kuat kok. Saya ke dapur karena pengen banget masakin buat Putri. Boleh nggak? Lis, ini tuh masalahnya bukan boleh atau enggak, tapi masalah kesehatan kamu. Kamu kan tahu kalau masak itu butuh tenaga ekstra. Sementara kamu masih lemah. Aku cuma pengen nyenengin Putri. Please. Ya udah boleh. Aku bantuin kamu masak ya. Aku mau lakuin semuanya sendiri. Paling nanti aku suruh Salim bantuin aku. Kamu gak keberatan kan? Ya udah kalau gitu. Silakan kamu pakai dapurnya, silakan masak. Aku tinggal ke kamar ya. Makasih ya. Datang dia. Ada, pasti Bu Lisa punya rencana buat ngambil hatinya Non Putri lagi nih. Aku kenapa sih? Kenapa aku mesti mikirin Lisa yang masak buat Putri? Gimana coba nanti kalau Putri ternyata suka sama masakan Lisa? Yang ada Putri makin dekat deh sama Lisa. Apalagi tadi Lisa bilang kalau dia tuh mau nyenengin Putri lewat masakannya. Aku nggak boleh mikir macem-macem. Daripada aku mikir macem-macem makin stres. Enggak deh. Mendingan aku
aku nggak parno. Aku coba tawarin diri lagi ke Lisa untuk bantuin dia masak. Ini pesanan Ibu Lisa. Lama banget sih, Lim. Buruan tuang, buruan. Sabar Bu, ini masih panas tahu. Lis. Emang kamu tahu makanan kesukaan Putri? Saya pernah ketemu Putri di restoran. Waktu itu dia pesan makanan ayam goreng mentega. Jadi saya pikir itu makanan kesukaannya dia. Bener nggak? Iya benar. Itu salah satu makanan kesukaan Putri. Ya udah kalau gitu aku bantuin ya. Karena itu kan masaknya lumayan rumit. Gak usah. Ntar lagi juga kelar kok. Udah kamu tunggu aja. Ya udah. Aku tinggal ya. Udah buruan makanya. Ntar kelamaan ketahuan kalau gue beli di resto. Lu taunya bilangnya masak sendiri. Gini nih Bu, kalau keseringan bohong, udah kayak dikejar-kejar hantu tahu nggak? Bisa mingkem nggak? Udah kerjain aja. Ya udah. Nah, nanti kalau udah selesai, bungkusnya buang keluar. Jangan sampai kelihatan. Bayar harus double ya sama saya. Saya udah bolak-balik nih. Kurus ya. Buruan. Ya siap. Gue sih jujur suka banget sama ide lo, Mel. That's really, really amazing. Gue harap semuanya berjalan lancar ya. Oh ya Put, nanti pas acara pertunangan lo mau didampingin sama ibu atau tante Lisa? Gue belum pernah mikirin soal itu. Gue nggak tahu gue harus gimana. Gue rasa itu kita ngelihat sikon aja kali ya. Cuman gue yakin ibu nggak akan mau jauh-jauh sih dari Putri. Tante Lisa juga pasti sama kan? Ya udah, tell you what, gimana kalau misalnya mereka berdua yang dampingin kamu sayang? Saya nggak apa-apa kok. Putri sama Pangeran emang pasangan yang cocok dan saling mencintai. I hope that someday I can be happy like them. Lo juga pasti akan bahagia kok Mel. Gue akan selalu doain lo. Aku gak boleh sedih depan Tristan. Loh, Maura. Tristan? Hai. Loh, ini kok kamu latihan sendiri? Suster kemana? Oh, iya, aku emang sengaja mau latihan sendiri. Suster udah aku suruh istirahat. Dan ini kayaknya otot kaki aku udah mulai lemes loh. Ya, semoga aja ya Maura. Bentar lagi aku udah bisa jalan tanpa pakai alat bantu ya. Kenapa perkembangan Tristan jadi cepet banget ya? Aku gak sanggup kalau Tristan buru-buru ninggalin tempat ini. Kamu kok sedih Maura? Tristan, saya gak sanggup buat kehilangan kamu. Kalau nanti kamu udah sembuh dan kamu tinggalin saya benar-benar gak sanggup. Maura, kita kan udah bahas ini di awal. Dan kamu gak masalah kan sama konsekuensinya? Awalnya emang aku gak masalah Tristan. Tapi ternyata aku gak bisa. Aku gak bisa kehilangan kamu Tristan.
Gimana, udah beres? Udah, tenang Bu, semua beres. Bungkusnya saya udah pulang paling jauh banget. Gush, pegang nih. Udah siap semuanya, tinggal gue kirim fotonya ke Putri. Gak sabar, pengen tahu gimana reaksinya. Ya, udah pasti dia senang lah Bu. Belinya aja di restoran mahal, dimasak sama chef yang handal. Udah pasti enak lah Bu. Jangan kenceng-kenceng ngomongnya botak. Oh, ups, maaf Bu. Saya suka keceplosan kalau lagi lapar. Lapar nggak lapar mah begitu mulut kamu, nggak bisa dikontrol. Marah-marah mulu kerjaannya Bu Lisa. Saya boleh nyicip dikit nggak Bu? Nggak boleh. Orang sakit pelit juga nih orang. Udah diem, sini hadap sini, mau saya foto. Biasa aja Bu fotonya. Kirim ke Putri. Udah nggak sabar saya, pengen tahu gimana reaksinya. Dari siapa sayang? Kamu serius banget ngeliatin handphonenya? Tante Lisa WA aku. Oh ya? Tante Lisa WA apa? Tante Lisa bilang dia udah masak buat aku. Itu kan makanan favorit kamu sayang. Iya benar. Padahal Tante Lisa kondisinya lagi sakit, tapi dia tetap bela-belain nyiapin makanan kesukaan kamu. Sayang, kita harus pulang sekarang sih biar kamu bisa cobain makanannya. Ya udah aku balas WA-nya dulu. Putri jawab, Lim. Nah, terus Non Putri balas apa? Katanya dia segera pulang. Saya yakin sih, perlahan-lahan Putri pasti dekat sama saya, Lim.